Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah klik video ini. Aku harap kalian sehat-sehat selalu ya. Terima kasih ya udah nungguin untuk budgeting aku di bulan November ini. Aku mau cerita sedikit. Jadi dari video ini itu sampai video ini maksudnya ya, sampai video ini dibuat itu kebetulan Pak suami itu belum menerima gaji atau gajiannya itu sedang telat. Nah, jadi untuk mengatasi keadaan seperti ini, kami sekeluarga itu mempergunakan uang cadangan dan tabungan yang kami miliki. Jadi agak berbeda untuk untuk budgeting di bulan November ini, tidak seperti di bulan-bulan berikutnya. Ada beberapa yang disesuaikan dengan kondisi keuangan kami. Tapi kami tetap budgeting dan tetap membayar iuran dan kewajiban yang memang sifatnya itu wajib ya. Jadi aja videonya. Aku akan isi beberapa tabel ini seperti biasa ya, aku udah bikin tabel-tabel. Di sini ada tabel kewajiban seperti biasa. Kami akan menunaikan kewajiban yang memang sudah tidak bisa berubah ya, gitu. Untuk pertama aku akan tulis dulu untuk nama kewajibannya di sini. Aku di sini dengan Pak suami cukup membuat beberapa skema keuangan ya dengan keadaan seperti ini, tapi nggak apa-apa, semuanya bisa kami diskusikan. Dan ini adalah beberapa kewajiban yang akan tetap kami tunaikan meskipun kondisi keuangan kami ini sedang tidak baik. Oke, di pertama ini adalah operasional rumah, tapi di sini aku nggak bisa spill untuk privasinya. Di sini udah include untuk uang belanja di rumah, listrik, wifi, dan juga tambahan untuk orang-orang yang bersih-bersih rumah ya, karena kan kami tinggal masih dengan orang tua, jadi dana dari operasional rumah ini akan aku transfer ke orang tuaku untuk dikelola. Dan ini ada SPP sekolah, di sini tetap harus kami bayarkan karena ini adalah kewajiban. Di sini ada 230.000 dan iuran untuk komite sekolah di sini ada 35.000. Di sini ada abodemen atau tagihan telepon aku ya, di sini nggak bisa diubah. Di sini adalah 130.000. Lah, sebenarnya 130.000 ini itu adalah estimasi, biasanya penggunaannya itu aku di bawah 130.000 ya. Dan terakhir ada tagihan streaming di sini atau tagihan Netflix, di sini ada 186.000, di mana ini akan kami bagi menjadi 4 orang ya, jadi patungan gitu. Dan ini nanti sistemnya itu nggak sebanyak ini aku patungannya. Ini adalah nominal yang harus kami bayarkan, jadi nanti dibagi berempat gitu. Nah, ini dia untuk kolom kewajiban yang benar-benar nggak bisa diganggu-gugat ya setiap bulannya. Lanjut ke tabel selanjutnya, di mana di sini adalah tabel giving. Di sini kami tetap bikin tabel ini ya, dan nggak kita ubah juga porsinya. Jadi tapi ini optional aja sebenarnya ya. Oke, di sini adalah tabel untuk orang tua, tapi nominalnya seperti biasa akan aku privasikan. Begitu juga dengan tabel sedekah, kami tetap menyisihkan karena kami percaya ya, di antara rezeki kami itu ada rezeki orang lain juga. Jadi dengan adanya kondisi naik turun keuangan ini bukan berarti kita jadi kikir gitu ya. Insya Allah Allah akan ganti rezekinya dengan yang lebih baik. Dan lanjut lagi, di sini ada dana tabungan. Nah, disinilah yang berubah cukup signifikan. Karena kan kami masih pakai uang tabungan sementara sambil menunggu gaji Pak suami yang telat. Jadi untuk beberapa pos tabungan itu nggak bisa aku isi, jadi melainkan nanti ditunda gitu ya, untuk ketika kondisi keuangan kami lebih baik kita akan boost lagi tabungan kita. Di sini dana darurat dan dana pendidikan itu nggak aku isi dulu, jadi memang hanya untuk dana tak terduga, di mana ini adalah pegangan yang untuk dana yang kita tidak bisa kita prediksi ya. Jadi ini tetap aku anggarkan untuk dana tak terduga, di sini 200.000 per bulannya. Untuk di bulan ini 200.000 gitu maksudnya ya. Oke, ini dia, aku lagi rapiin dulu untuk tabelnya. Kenapa kami memutuskan untuk berhenti menabung dulu? Karena memang kondisinya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga kewajiban. Jadi untuk menabung itu tidak diprioritaskan dulu untuk di bulan ini. Dan lanjut lagi untuk kebutuhan living di sini atau kebutuhan hidup, akan ada beberapa kategori juga yang mengalami perubahan di bulan ini.
Jadi memang begini, budgeting itu kita harus pandai-pandai untuk menyesuaikan ya. Di sini aku menulis dulu untuk kategorinya, untuk nominal, lalu realisasi untuk evaluasi nanti, dan juga kolom sisa. Di pos kebutuhan hidup yang pertama, di sini ada bensin. Di sini kami hanya memiliki satu kendaraan ya. Jadi untuk bensin, di sini untuk bensin mobil. Lalu ada pulsa untuk Pak suami. Ini adalah untuk kebutuhan kuotanya beliau. Lanjut juga ada untuk uang pegangan Pak suami, di mana di sini juga akan ada perubahan, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Dan ini tuh aku menyesuaikan aja. Nah, disinilah yang berbeda juga untuk kebutuhan living. Aku akan membaginya menjadi amplop atau sistem amplop per minggu. Jadi tetap ada anggaran mingguan ya, tapi nggak serinci yang seperti biasanya. Jadi di sini aku akan pukul rata untuk beberapa minggu itu ada nominal yang sama, ada nominal yang beda. Jadi setelah aku menunaikan kewajiban dan juga kebutuhan yang krusial, aku akan membagi untuk kebutuhan sehari-hari itu menjadi 5 amplop. Metode ini dirasa paling pas karena dengan kondisi keuangan yang sedang kami alami saat ini. Oke, ini aku akan bikin dulu untuk tabel tambahannya karena di sini nggak muat. Jadi ini cara yang kami udah mulai pertimbangkan gitu ya. Ini adalah yang paling pas untuk kondisi keuangan sekarang, di mana biasanya pendapatan itu lebih dari ini dan ini menurun ya. Jadi kita jaga-jaga, kita bikin dulu budgetingnya. Meskipun di sini tuh sebenarnya semua hanya estimasi ya, dan semuanya itu mengikuti kondisi nanti. Di sini bensin aku anggarkan 500.000 dan untuk pulsa pas suami adalah 105.000 dan untuk pegangan pas suami itu ada 500.000 dan di amplop minggu pertama itu aku anggarkan 300.000 ya. Ini sekali lagi hanya estimasi. Lalu untuk minggu kedua juga 300.000 dan juga ada amplop minggu ketiga itu 250.000, minggu keempat 250.000. Dan di minggu kelima itu 200.000. Di sini aku nggak bikin rinciannya akan seperti apa. Jadi nanti akan aku cukup-cukupkan saja setiap minggunya dengan anggaran seperti ini. Ini aku mau hitung dulu untuk kebutuhan living itu kita akan menggunakan berapa gitu ya untuk anggarannya. Di sini aku hitung dulu untuk uang bensin. Nah, di sini aku akan cerita lagi kenapa memilih metode amplop ini, karena ini yang paling cocok ya untuk keadaan seperti ini. Tapi untuk membagi menjadi amplop itu, kami terus atau tetap mengeluarkan pengeluaran yang pokok gitu ya, seperti tagihan, SPP dan segala macam itu dibayarkan di awal. Lalu baru dibagi menjadi amplop-amplop gitu ya tiap minggunya. Di sini ada anggaran yang dibutuhkan untuk living sebesar 2.405.000. Ini masih aku estimasi aja ya, karena keadaannya itu benar-benar tidak bisa diprediksi. Bahkan sampai aku bikin video saat ini pun, ini hanyalah sebuah prediksi yang atau skema yang aku pergunakan dan aku buat bersama Pak suami gitu ya, untuk mencukupi kebutuhan kami selama 1 bulan ini. Oke, ini dia. Jadi aku mohon maaf banget kalau misalkan metodenya ini kurang prima atau tidak seperti minggu-minggu dan bulan-bulan sebelumnya saat budgeting. Di sini aku hanya ingin memberitahu bagaimana caraku mengatasi keuangan di saat kondisi-kondisi seperti ini yang pasti terjadi ya. Di sini kami tetap membayar kewajiban dan mengutamakan untuk kebutuhan hidup dulu. Jadi untuk tabungan itu tidak diprioritaskan. So, ini dia yang bisa aku bagikan untuk rencana keuangan keluarga kami di bulan November. Kami mohon doa baiknya. Semoga kalian yang lagi budgeting semangat terus, sehat selalu, dan semoga Allah selalu memberi kalian rezeki. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.